Halo, salam jumpa pemirsa. Anda kembali menyaksikan Agropolita News hari ini dan serangkaian informasi menarik seputar Malang Raya telah kami siapkan selama 60 menit ke depan. Bersama saya Septian Wilson, kita simak bersama. Inilah Agropolita News lengkapnya. Dan untuk mengawali Agropolita News hari ini, berikut akan kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Pemirsa, sejak April 2026, pola kerja aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Batu tidak semata berbasis kehadiran fisik. Pemerintah Kota Batu mulai menerapkan sistem kerja fleksibel melalui skema work from office atau work from home yang menitik beratkan pada catatan kinerja serta adaptasi terhadap digitalisasi birokrasi. Sejak April 2026, pola kerja aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Batu semata-mata berbasis kehadiran fisik. Pemerintah Kota Batu mulai menerapkan sistem kerja fleksibel melalui skema work from office atau WFO dan work from home atau WFA yang menitik beratkan pada capaian kinerja serta adaptasi terhadap digitalisasi birokrasi. Langkah tersebut diambil untuk mendorong birokrasi yang lebih efisien dan responsif. Terkait hal tersebut, PJ Sekretaris Daerah Kota Batu, Eko Suhartono menyampaikan ketika apel Senin 13 April 2026 bahwa pola kerja fleksibel ini mengatur ASN bekerja dari kantor dan rumah dengan komposisi seimbang. Setiap Jumat diterapkan sebagai hari kerja fleksibel dengan skema 50% ASN bekerja di kantor dan 50% lainnya dari rumah. Selanjutnya, pemerintah Kota Batu juga menerapkan langkah efisiensi energi secara konkret dengan pembatasan penggunaan listrik seperti AC dan lampu maupun alat bantu kerja lainnya seperti halnya penggunaan lift. Yang melakukan kegiatan di EVA dilakukan dengan bertanggung jawab. Jadi, tolong ada laporan secara rutin, absennya juga demikian. Yang paling penting adalah on-call sewaktu-waktu diperlukan. Ini hal yang perlu dikasih perhatian. Bapak sekalian, beberapa hari yang lalu kami sudah mengumumkan sekretaris. Tadi jam 7 lebih saya coba keliling kaitannya dengan bagaimana sih mensikapi efisiensi, terutama kaitannya dengan BBM dan lain-lain. WFH kemarin salah satunya kita ingin efisiensi. Seyogyanya diikuti kalau misalnya kendaraan kita pakai kendaraan transportasi massal dan sebagainya. Ini salah satu upaya untuk mengenakan. Yang di lingkungan kantor juga demikian. Kami beberapa hari yang lalu dengan Bu Santi, saya ke provinsi. Di provinsi itu AC baru dinyalakan jam 1. AC di provinsi. Nah, kami mohon pengertian. Sekiranya tidak ada kepentingan yang mendesak, turun baik listrik, lampu maupun AC, ini tolong disesuaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, lift. Kalau yang lansia-lansia ya apa-apa, yang masih sehat turun lah, lewatlah jalan tangga yang benar. Pagi
Eko Suhartono menginstruksikan ASN yang dirasa masih sehat dan kuat untuk menuju ruangan menggunakan tangga. Nantinya kebijakan penghematan tersebut tidak hanya diterapkan, tetapi juga diukur secara berkala. Nantinya akan dilaksanakan pembanding penggunaan energi sebelum dan sesudah penerapan WFH, serta langkah efisiensi yang diambil oleh pemerintah Kota Batu, yang nantinya langkah penghematan tersebut akan dilaporkan sebagai bahan evaluasi kebijakan yang diterapkan. Dari Kota Wisata Batu, Furkon ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, untuk menjaga eksistensi seni sanduk di Kota Batu serta mengenalkan seni sanduk kepada generasi muda, Pengurus Seni Sanduk Kota Batu bersama dengan Dinas Pendidikan melalui kelompok kerja guru bahasa Jawa membentuk dan juga mengukuhkan Sanduk Bocil Kota Batu. Antusiasme tinggi terlihat dari banyaknya peserta didik dari tingkat SD dan juga SMP yang mengikuti Sanduk Bocil ini. Serta dukungan dari pihak sekolah dan juga keluarga membuat mereka makin bersemangat dalam nguri-nguri budaya asli Kota Batu. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Insinyur Alfi Nur Hidayat MT PhD. Untuk menjaga eksistensi seni sanduk di Kota Batu serta mengenalkan seni sanduk kepada generasi muda, Pengurus Seni Sanduk Kota Batu bersama Dinas Pendidikan melalui kelompok kerja guru bahasa Jawa membentuk dan mengukuhkan Sanduk Bocil Kota Batu. Antusiasme tinggi terlihat dari banyaknya peserta didik dari tingkat SD dan SMP yang mengikuti Sanduk Bocil. Dukungan dari pihak sekolah dan keluarga membuat mereka makin bersemangat dalam nguri-nguri budaya asli Kota Batu. Seni sanduk merupakan salah satu kesenian yang mengakar rumput tumbuh berkembang di Kota Batu yang digemari berbagai kalangan. Seni sanduk adalah sebuah seni jogetan yang memadukan antara olah tari, musik, dan tata rias busana yang digunakan, yang menggambarkan corak dan jati diri budaya masyarakat Wong Gunung yang tangkas, tangguh, tanggap, tanggon, dan trengginas, khususnya di lereng gunung yang selalu aji, gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kerto raharjo, hakaryo guno mamayu bawono. Kelompok kerja guru bahasa Jawa Dinas Pendidikan Kota Batu konsisten melestarikan budaya Jawa selain melalui macapat serta seni panem bromo. Dengan dibentuknya Sanduk Bocil, bukti kolaborasi dukungan serta antara pelaku seni, pemerintah, dan KKG bahasa Jawa dalam nguri-nguri budaya Jawa. Alhamdulillah dengan diresmikan Sanduk Bocil itu tidak terlepas tindak lanjut dari kami Sanduk Amung Tani Modern menerima sah dan resmi menjadi BPTB Warisan Budaya Tanpa Benda Kota Batu, dan dengan itu akhirnya dari kami sejajaran pengurus Sanduk Amung Tani Modern Kota Batu mempunyai inisiatif, walaupun sebetulnya sudah kami rintis, tapi dengan kami menerima BPTB itu akhirnya kami atas nama jajaran pengurus koordinasi dengan seluruh jajaran pengurus Sanduk Bocil, dan alhamdulillah sudah ada sekitar 19 sekolahan, dan itu pun kami seizin dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan, dan bismillah untuk Sanduk Bocil ini kami akan gebiarkan juga nantinya di Arjuna Wiwaha biar mengenal, dan insya Allah seizin Bapak Wali Kota selaku Wali Kota Batu yang tercinta Bapak Nur Rohman dan Pak Wakil Wali Kota Bapak Heli, bagaimana terbentuknya BPTB ini, terbentuknya Bocil ini menjadi generasi penerus Kota Batu Sai ini, dan menjadi anak-anak yang cerdas dengan budaya yang sangat luar biasa di Kota Batu. Akhirnya anak-anak itu menjadi anak-anak yang militan dan luar biasa untuk Kota Batu. Dengan dikukuhkannya kepengurusan Sanduk Bocil di Kota Batu, berharap Sanduk bisa lebih dikenal dan dicintai oleh masyarakat, utamanya siswa-siswi dari lembaga pendidikan yang berada di Kota Batu, sehingga seni sanduk yang selama ini pelakunya identik dengan orang tua. KKG Bahasa Jawa bersama stakeholder terkait mencoba melakukan regenerasi dalam berbudaya. Aina Asmarani selaku Ketua KKG Bahasa Jawa Dinas Pendidikan Kota Batu menambahkan, berharap dengan adanya Sanduk Bocil tidak ada lagi persepsi bahwa sanduk hanya untuk orang dewasa,
dukungan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata Kota Batu ditunjukkan dengan hadirnya Kadis Dinas Pendidikan Alfi Nur Hidayat serta Kadis Disparta Oni Ardianto. Sanduk berasal dari kata san yang merupakan panggilan untuk laki-laki dan du panggilan untuk anak perempuan sehingga digabung menjadi sanduk. Sehingga seni sanduk digambarkan kehidupan di masyarakat yang bergotong royong, guyup rukun, tangkas, terengginas, dan energi. Dengan terbentuknya pengurus, sebenarnya Sanduk Bocil itu masih 1 tahun yang lalu ya, tapi belum diresmikan. Itu tetap dalam naungan KKG Bahasa Jawa Dinas Pendidikan Kota Batu yang tetap konsisten untuk nguri-nguri budaya Jawa, diantaranya seni sanduk. Yang selama ini biasanya sanduk itu adalah orang-orang dewasa, sehingga untuk regenerasinya kami dengan dinas-dinas terkait juga dengan Ibu Katrin membentuk Sanduk Bocil. Nah, Sanduk Bocil ini tujuannya adalah supaya anak-anak mengenal seni sanduk. Karena selama ini image di masyarakat sanduk itu katanya kesenian dari Madura, padahal tidak, itu dari Batu yang waktu itu digagas oleh Ki Iswandi ya, dari Gunung Ukir ya, dari Padepokan Gunung Ukir seperti. Sehingga dengan adanya Sanduk Bocil yang ada nanti di sekolah-sekolah itu diwajibkan ada ekstranya sanduk, itu supaya anak-anak itu semakin mencintai budaya Jawa kita sendiri, diantaranya seni sanduk. Karena sekarang kita miris ya Bu Katrin ya, dengan anak-anak yang sudah melupakan budaya Jawa merasa gengsi kalau bersanduk ria, ya malah mereka akan bangga dengan K-pop atau tari-tari yang lain. Itu untuk menepis itu semuanya, KKG Basa Jawa Dinas Pendidikan Kota Batu tetap konsisten, tetap berupaya, tetap berjuang untuk menjadikan budaya Jawa itu menjadi budaya yang sangat dikagumi, disenangi, disayangi, dan dibanggakan. Dari Kota Wisata Batu, Furkon ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, kelangkaan LPG non-subsidi terjadi di salah satu pangkalan LPG di Jalan Patimura, Kelurahan Temas, Kota Batu. Dalam beberapa hari terakhir, stok tabung LPG ukuran 12 kg dan juga 5,5 kg dilaporkan kosong akibat meningkatnya permintaan, terutama dari kalangan pelaku usaha seperti hotel dan juga restoran. Kelangkaan LPG non-subsidi terjadi di salah satu pangkalan LPG di Jalan Patimura, Kelurahan Temas, Kota Batu. Dalam beberapa hari terakhir, stok tabung LPG ukuran 12 kg dan 5,5 kg dilaporkan kosong akibat meningkatnya permintaan, terutama dari kalangan pelaku usaha seperti hotel dan restoran. Pihak pangkalan menyebutkan pembatasan distribusi dari Pertamina menjadi salah satu penyebab utama tersendatnya pasokan. Jika sebelumnya tidak ada pembatasan, kini distribusi LPG non-subsidi dibatasi sebanyak 50 tabung ukuran 12 kg per 2 hari dan 200 tabung ukuran 5,5 kg. Meski demikian, harga LPG non-subsidi di tingkat pangkalan masih stabil. Untuk tabung 12 kg dijual seharga Rp195.000, tabung 5,5 kg yakni Rp95.000 dan tabung 50 kg mencapai Rp900.000. Sementara itu untuk LPG subsidi ukuran 3 kg, pengiriman masih berjalan normal, namun tingginya permintaan dari masyarakat membuat stok cepat habis di pasaran. Dalam 1 minggu pangkalan tersebut menerima sekitar 300 tabung LPG subsidi, namun langsung habis dibeli warga. Wati, salah satu pegawai pangkalan LPG, mengungkapkan bahwa saat ini banyak pelanggan yang memesan LPG non-subsidi, namun pihaknya belum bisa memenuhi permintaan tersebut karena belum ada pengiriman tambahan dari Pertamina. Mbak, katanya ini gas yang non subsidi malah nggak ada. Yang non subsidi malah wisata Pak, tidak tiap hari datang. Biasanya seperti apa normalnya? Biasanya seberapa saya minta dikirim, kan bukan subsidi. Sekarang malah nunggu alokasi dari Pertamina. Kalau ada alokasi saya dikirim, kalau nggak ada ya kosong. Dijatah berapa Pak? Paling 2 hari sekali 50 yang 12 kilo. Ini yang 12 kilo sama yang berapa yang non? Yang kosong ini 12 kilo, 5,5 sama 50 kilo. Oh, 50 kosong semua? Kami cuma nunggu alokasi. Kalau dari Pertamina ada alokasi, saya dikirim. Padahal biasanya seberapa saya minta, kan satu truk berapa langsung dikirim.
Sekarang cuma 52 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Ini kalau permintaannya sendiri seperti apa? Permintaannya banyak, saya kan ngirimnya ke hotel, restoran. Jadi makanya itu yang 12 kilo sama 50 kilo. Jadi ini ngirimnya nanti nunggu kiriman datang. Ini sudah banyak yang pesan, Pak? Iya, sudah banyak. Kan kemarin minggu rame-ramenya hotel, restoran. Nah, sekarang masih nunggu kiriman ini. Nah, untuk yang subsidi seperti apa? Untuk yang subsidi kayaknya lancar-lancar aja, Pak. Saya pengiriman 1 minggu 2 kali tetap tidak ada pengurangan. Berapa jumlahnya? Jumlahnya cuma 150, Senin 150, Kamis 150. Jatahnya itu? Jatahnya itu, Pak. Itu normal apa? Normal. Oh, normal. Normalnya seperti itu. Dengan Kekosongan LPG non subsidi ini telah berlangsung selama sekitar 1 pekan terakhir dan dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas usaha yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar Tahu saya tersebut. kirim apa enggak. Pokoknya saya Dari dikirim, Kota Wisata saya Batu, kirim dulu. Akbar Atifi melaporkan. Ya, pemirsa, kunjungan wisatawan ke kawasan Pasar Bunga di Desa Sidomulyo, Kota Batu mengalami peningkatan signifikan selama libur akhir pekan ini. Para pengunjung yang datang didominasi wisatawan dari luar Kota Batu yang ingin berburu tanaman hias maupun bibit tanaman buah. Kunjungan wisatawan ke kawasan Pasar Bunga di Desa Sidomulyo, Kota Batu mengalami peningkatan signifikan selama libur akhir pekan. Para pengunjung yang datang didominasi wisatawan dari luar Kota Batu yang ingin berburu tanaman hias maupun bibit tanaman buah. Sejak pagi hingga sore hari sejumlah kios dan lapak bunga terlihat ramai dipadati pengunjung. Aktivitas tawar-menawar dan transaksi jual beli pun berlangsung di hampir seluruh area pasar, menciptakan suasana yang hidup dan dinamis. Para pedagang yang sebagian besar merupakan petani bunga setempat mengaku senang dengan lonjakan pengunjung yang rutin terjadi setiap akhir pekan. Meski pembelian tidak selalu dalam jumlah besar, meningkatnya jumlah pengunjung dinilai tetap berdampak positif terhadap pendapatan mereka. Salah satu pengunjung Christian warga Kota Malang mengaku sengaja datang ke Kota Batu bersama istrinya untuk menikmati suasana liburan sekaligus mencari tanaman hias. Menurutnya, Pasar Bunga Sidomulyo menawarkan banyak pilihan dengan harga yang relatif terjangkau. Memang khusus mau cari tanaman, ya sambil jalan-jalan bisa. Kalau di Malang kan hari weekend macet lah. Jadi Macet. sekalian refreshing. Kalau alun paling nanti cari makan di sana, terus ya ngeliter-ngeliter di situ pulang. Lombok dari sama itu nanti cari situ masih tergolong ya wajar lah, Mas. Wajar ya? Ya, di Malang ya. Oke. Lebih tinggi lah. Pasar Bunga Sidomulyo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Batu yang dikenal sebagai sentra tanaman hias. Terletak di Desa Sidomulyo, kawasan ini dihuni oleh ratusan petani bunga yang menjual berbagai jenis tanaman, mulai dari bunga hias, tanaman hias daun, hingga bibit buah. Selain sebagai pusat perdagangan tanaman, Pasar Bunga Sidomulyo juga berkembang menjadi destinasi wisata edukasi dan agrowisata. Pengunjung tidak hanya dapat berbelanja, tetapi juga belajar mengenai budidaya tanaman langsung dari para petani. Keunggulan lain dari pasar ini adalah harga yang relatif terjangkau serta sistem tawar-menawar yang masih kental sehingga menarik minat wisatawan dari berbagai daerah. Dengan suasana sejuk khas pegunungan Kota Batu, kawasan ini menjadi pilihan favorit untuk berwisata sekaligus berbelanja tanaman. Dari Pasar Bunga Sidomulyo, Akbar Atifi melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami akan kembali dengan banyak informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.